Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Fuada Syakban dengan NIM 34022000270 dari kelas Manajemen Reguler O. Di video kali ini, saya akan memperlihatkan bagaimana langkah-langkah pengerjaan menggunakan aplikasi Mayop pada perusahaan PT Bangun Sejahtera Husada. Karena saya sudah mengerjakannya, jadi bisa langsung saja kita buka. Pertama, buka aplikasi Mayop terlebih dahulu. Lalu klik open, kita pilih data yang akan dibuka, lalu open. Oke, kita bisa pilih yang ketiga, lalu continue. Oke, di sini untuk membuat daftar akunnya, saya menggunakan cara import data. Caranya, kita klik file, pilih import data, pilih account information. Di sini, kita ubah menjadi update existing record, lalu continue. Kita pilih data, di sini berupa Excel, lalu diubah menjadi teks atau tab delimited. Lalu open, kita sesuaikan terlebih dahulu nomor akun dengan akun number, nama akun dengan akun name, header dengan header, tipe account dan akun tipe, lalu import. Oke, untuk melihat hasilnya, kita bisa klik account, lalu pilih account list. Di sini kita bisa lihat semuanya atau menceknya satu-satu dengan mengkliknya. Misalnya di sini aset, liability, equity, income, cost of sale, expense, other income, other expense. Jika sudah semuanya, bisa kita close. Untuk membuat daftar pajak, kita bisa klik list, pilih tax code. Di sini saya menggunakan dua, yaitu NT dan PPN, yang dimana GST diubah menjadi PPN. Caranya, mengklik dua kali tanda panah. Di sini teks kodenya diubah menjadi PPN, deskripsinya diubah menjadi pajak pertambahan nilai, teks tipenya tetap, rate-nya 10%, lalu dihubungkan dengan PPN keluaran dan PPN masukan. Jika sudah, kita bisa OK, lalu close. Untuk membuat job list atau departemen, bisa kita klik list, pilih job. Di sini darinya kosong, kita bisa klik new, lalu isi sesuai dengan data yang telah ditentukan. Misalnya di sini job number-nya JB, job name-nya jual beli. Jika sudah, oke. Begitu juga dengan JJ, sama seperti tadi JB, kita bisa close. Untuk membuat kategori list atau kantor cabang, bisa kita klik list, pilih kategori. Di sini juga tadinya kosong, kita bisa klik new, lalu isi sesuai dengan data yang telah ditentukan. Misalnya di sini kategori ID-nya JK, kategori name-nya Jakarta. Lalu oke, sama jika juga seperti JK tadi, jika sudah kita bisa close. Untuk menghubungkan akun dengan linked akun, caranya kita klik setup, pilih linked account. Di sini account and banking account dihubungkan dengan laba tahun berjalan, laba ditahan, saldo awal, bank mandiri, kas di tangan. Lalu oke, kembali ke setup, pilih linked account, pilih sales account. Di sini sudah dihubungkan dengan piutang usaha dan kas di tangan. Keempat, di sini kita checklist, lalu hubungkan dengan pendapatan jasa angkut, uang muka penjualan, potongan penjualan, dan pendapatan denda. Lalu oke, kembali ke setup lagi, pilih linked account, pilih purchase account. Sini sudah dihubungkan dengan hutang usaha dan bank BCA. Keempat ini kita checklist, lalu hubungkan dengan ongkos angkut, uang muka pembelian, potongan pembelian, dan biaya denda. Sudah, bisa kita oke. Untuk membuat daftar customer, supplier, dan karyawan, caranya bisa ke command center, lalu pilih card file, lalu pilih card list. Nah, di sini sudah ada. Di sini customer untuk customer, supplier untuk supplier, employee untuk karyawan. Caranya ketiganya sama. Di sini misalnya customer bisa kita klik new, lalu isi sesuai dengan data yang telah ditentukan seperti ini. Jika sudah, kita oke. Jika sudah semuanya, dimulai dari customer, supplier, dan employee atau karyawan, kita bisa close. Untuk membuat daftar barang atau inventory dan daftar service, kita bisa ke command centers, pilih inventory, pilih item list. Nah, di sini tadinya kosong, kita bisa klik new, misalnya di sini daftar barang, lalu isi sesuai dengan data yang telah ditentukan. Ketiga, di sini kita checklist, lalu hubungkan sesuai dengan data, misalnya di sini Supra X125,
dihubungkan dengan Supra X125, penjualan Honda Supra X125, dan Supra X125. Buying details, isi sesuai dengan data yang telah ditentukan, lalu hubungkan dengan PPN. Begitu juga dengan selling detail, isi sesuai dengan data, lalu hubungkan dengan PPN. Jika sudah, kita oke. Sama untuk yang lainnya. Di sini untuk jasa servisnya, kita klik New, lalu isi sesuai dengan data yang telah ditentukan. Yang kedua, kita bisa checklist, lalu hubungkan, misalnya di sini jasa servis Suprafit dihubungkan dengan servis Honda Suprafit. Untuk selling detail, isi sesuai dengan datanya, lalu hubungkan dengan NT. Jika sudah, oke. Lalu ignore all. Kita bisa close. Jika sudah semuanya. Untuk memasukkan neraca awal, kita bisa klik setup, pilih balance, pilih account opening balance. Nah, di sini kita isi sesuai dengan data yang telah ditentukan. Untuk kredit, kita bisa tambahkan minus atau tanda kurung. Jika sudah semuanya, maka hasilnya akan berubah menjadi 0. Jika sudah benar atau sudah berubah menjadi 0, kita bisa oke. Untuk memasukkan saldo awal piutang dan hutang, caranya kita ke setup, kita pilih balance. Nah, di sini untuk customers balance. Nah, tadi ini awalnya kosong, kita bisa add cell, lalu isi sesuai dengan data yang telah ditentukan. Jika sudah semuanya, kita oke. Lalu close. Untuk suppliernya sama, kita klik setup, pilih balance, pilih suppliers balance. Nah, di sini tadinya juga kosong, kita bisa add purchase, lalu isi sesuai dengan data yang telah ditentukan. Jika sudah semuanya, kita klik OK. Lalu ignore all. Kita bisa close jika sudah semuanya. Untuk memasukkan saldo awal persediaan barang dagangan, kita bisa klik Command Centers, lalu pilih Inventory, pilih Count Inventory. Nah, di bagian count-nya, kita isi sesuai dengan data yang telah ditentukan. Jika sudah, kita adjust Inventory. Di bagian Adjust Inventory, di sini datanya, tanggal kita isi sesuai dengan data yang telah ditentukan, memonya kita isi juga. Di bagian sininya kita isi sesuai dengan data pada soal, kategorinya pun juga. Jika sudah, kita record. Karena di sini saya sudah mengerjakannya, jadi bisa kita cancel. Untuk melihat hasilnya, bisa ke Transaction Journal. Nah, kita klik Inventory. Kita sesuaikan tanggalnya yaitu 1 Januari 2007 hingga tanggal 31 Januari 2007. Seperti ini hasilnya. Jika sudah, bisa kita close. Nah, untuk transaksi di sini saya akan memperlihatkan pada tanggal 14 Januari 2007 karena saya sudah mengerjakannya. Kita bisa klik Command Centers, lalu pilih Purchase, pilih Enter Bills. Nah, di sini kita isi suppliernya dengan PT Samudra, lalu Use Supplier. Termnya kita ubah menjadi net 30. Di sini kita ganti menjadi in a given of the day. Balance today-nya kita ganti menjadi 30. Lalu oke. Nah, di sini sudah berubah. Teks inklusifnya tidak aktif. Untuk layout, kita ganti menjadi item. Lalu oke. Tanggalnya sesuaikan dengan tanggal transaksi, yaitu tanggal 14 Januari 2007. Di bagian bills-nya kita isi, yaitu 2. Kita enter. Nah, di sini S1, enter. Nah, di sini juga terisi otomatis. Yang kedua sama yaitu 2. Kita hubungkan dengan S3. Nah, seperti ini. Untuk bagian komennya, kita bisa isi dengan thank you. Kita hubungkan juga ini dengan PPN. Jika sudah, kategorinya kita isi dengan YK, lalu use kategori. Kita bisa klik record karena saya sudah mengerjakannya. Jadi, kita bisa cancel. Dan untuk melihat hasilnya, kita bisa ke Transaction Journal. Kita klik all, kita sesuaikan tanggalnya yaitu 1 Januari 2007.
sampai 31 Januari 2007. Nah, di sini adalah transaksi-transaksi yang sudah saya kerjakan, bisa dilihat. Jika sudah semuanya, bisa kita close. Kemudian, transaksi pada tanggal 31 Januari 2007 itu rekonsiliasi account. Nah, kita bisa ke banking, lalu pilih reconcile account. Nah, karena saya sudah mengerjakannya, jadi di sini saya hanya akan mencontohkan di mana account harus kas di tangan. Last reconcile date-nya atau tanggalnya itu 31 Januari 2007. Di sini seharusnya ada beberapa akun, lalu kita checklist semuanya. Jika sudah, kita reconcile. Seperti itu. Lalu untuk company data auditor, kita bisa cek di account. Lalu pilih company data auditor. Kita sesuaikan terlebih dahulu datanya, lalu kita klik next. Kita next. Nah, di sini tanggalnya kita sesuaikan terlebih dahulu, yaitu 1 Januari 2007 hingga 31 Januari 2007. Jika sudah, kita run review. Di sini kita klik next. Nah, di sini juga kita sesuaikan tanggalnya, yaitu 1 Januari 2007 hingga 31 Januari 2007. Lalu kita klik run review, lalu klik finish. Jika sudah semua transaksi kita input, kita bisa buat laporan keuangannya dengan cara mengklik report. Nah, di sini laporan perusahaan dagangnya ada 14, tapi saya hanya akan menampilkan beberapa saja. Karena caranya sama saja untuk laporan yang lainnya, tinggal kita ubah keterangan waktunya seperti bulan dan tanggalnya. Di sini kita akan buat standar balance sheet, misalnya. Nah, kita sesuaikan di sini keterangan waktunya, di sini bulan Januari, lalu kita klik display. Seperti ini tampilannya. Jika sudah kita ubah menjadi PDF, caranya kita klik send to, lalu pilih PDF, lalu kita simpan di folder yang telah kita buat, misalnya di sini. Jika sudah, kita close. Satu lagi, kita akan membuat real balance. Nah, kita ubah sesuai dengan data, yaitu Januari. Kita klik display. Seperti ini tampilannya. Jika sudah, kita ubah menjadi PDF lagi. Caranya, klik send to, lalu pilih PDF, lalu kita save. Nah, laporan yang lainnya juga sama seperti yang tadi, diubah sesuai dengan keterangan waktunya. Jika sudah, kita close. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai langkah-langkah dalam pengerjaan pada aplikasi Mayop perusahaan dagang PT Bangun Sejahtera Husada. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.